Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, indeks, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Cara melakukan entry Elliott Wave. Oleh karena selama ini di dalam Elliott Wave sendiri belum ada mengajarkan metode entry-nya di mana, begitu ya. Jadi kali ini saya akan men-sharingkan cara saya melakukan entry atau sebaiknya kita entry di mana sih. Begitu ya, teman-teman. Oke. Jadi sebelum saya lanjutkan, teman-teman saksikan video berikut ini. Oke teman-teman, sudah menyaksikan video ini adalah merupakan salah satu broker terbaik di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 22 tahun. Dan tentu perputaran secara dana yang paling besar ya. Oke, jadi untuk kali ini mendapat peluang dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pertama kali menyelenggarakan akun microlot dengan free swap selama 1 minggu ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, artinya sekarang kita mendapatkan kabar dan peluang yang baik agar kita dengan modal yang sangat kecil, artinya dengan membuka akun hanya dengan dana cukup 500.000 saja, teman-teman bisa melakukan belajar trading kecil-kecilan misalnya, atau teman-teman mau batasi risiko, mau mulai dari dana yang sangat kecil sudah bisa, karena bisa melakukan trading dengan akun 0,01 lot atau micro lot ya. Oke teman-teman, manfaatin peluang ini untuk teman-teman mempraktekkan akun dengan microlot ini, sehingga untuk meminimal resiko Anda, terutama Anda yang masih pemula ya. Jadi untuk daftar akun ini, buka akun ini, silakan teman-teman lihat link yang ada di bawah deskripsi video ini, akan klik dan silakan daftar di sana. Mau lakukan mulai dari demo juga bisa ya. Oke, mau real juga bisa. Kalau ada kendala bisa hubungi WhatsApp saya, nanti kita bisa bantu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah sekarang kita selama ini seri ke-9 kalau nggak salah saya bahas Elliott Wave ya. Selama ini kita sudah mengerti pergerakan Elliott Wave di dalam market. Nah sekarang kan kita tahu secara umum itu ada namanya saya ganti biru ya. Ada namanya motif korektif begitu ya. Kalau kita hitung ini gelombang 1 adalah motif, kemudian ini gelombang 2 korektif, kemudian gelombang 3 motif, lalu gelombang 4 korektif, lalu gelombang 5 motif, lalu muncul korektif ABC ya. Oke. Ya, artinya ada motif dan korektif. Nah teman-teman, jadi yang penting kita untuk melakukan trading adalah tentu ya, seorang profesional akan menangkap yang motif karena namanya korektif. Tetapi di dalam motif itu justru kita ambil di dalam menunggu korektif terjadi, sehingga dengan demikian misalnya kalau saya lihat ini, misalnya ini adalah gelombang 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Artinya apa teman-teman? Jadi tentu kita akan menangkap yang gelombang 3 ini ya. Cenderung orang menangkap gelombang 3. Tapi dimulai dari gelombang 2 tentunya.
Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana kita tahu ini gelombang 2? Oke. Jadi, nah, untuk mengetahuinya ini teman-teman, salah satu ciri-ciri khasnya adalah gelombang 2 ini tidak pernah atau tidak boleh menembus gelombang 0 ini. Artinya ini tidak boleh sama sini berarti gagal ya. Oke, kalau begitu kita menangkap ketika ini tidak bisa mencapai menembus ini, artinya itu adalah gelombang 2, ada peluang kita untuk melakukan entry. Kalau dia ke atas begitu kita entry buy untuk melakukan menangkap gelombang motif yang paling panjang biasanya secara umum di gelombang 3. Oke, mari kita lihat di chartnya. Praktekkan. Misalnya contoh. Nah, teman-teman lihat bahwa kalau kita lihat ini gold ya. Misalnya kalau kita lihat ini ya, berarti ini 1 0 ya, 0 ke 1. Oke. Nah, kan ini 2. 2 ini kan kita lihat ya, ini tidak menembus kan ya, teman-teman ya. Dia tidak menembus gelombang 0 kan? Lalu misalnya ini ketiga. Tuh, kan paling panjang. 4 koreksi 5. Ya, lalu muncul ABC di belakangnya. Oke. Nah, kita yang penting menangkap ini nih. Sekarang yang kita melakukan, ingat ketika ya, kita kan mau trading gelombang 2 ketiga ini kan panjang. Jadi ketika kita melihat saya gelombang ini 2 tidak bisa menembus di 0 ini, maka itu adalah gelombang 2 mulai terbentuk. Kita mulai maaf, kita akan mulai melakukan trading. Nah, bagaimana kita tahu atau kapan kita memulai? Tentu ini kalau teman-teman bisa belajar secara apa? Teman-teman bisa belajar, bisa melalui trigger berdasarkan price action ya, atau teknikal-teknikal yang teman-teman kuasai untuk mencari trigger. Oh ya, teman-teman, kabar baiknya di tanggal 23 September saya akan melakukan membuka workshop 1 hari penuh dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore di daerah Tangerang, khusus trading gold ya, ini kebetulan gold. Nah, bagi teman-teman yang mau daftar, kita hanya maksimum 10 orang saja, kita full day ya. Jadi kita ketemu langsung, kita apa yang akan saya bahas, kita akan khusus melakukan trading gold, bagaimana kita melihat pergerakan gold dalam sisi fundamental, kemudian kita juga akan men-sharingkan, mengajarkan Anda untuk mengerti pergerakan gold sebagai safe haven. Kemudian kita akan mengajarkan teknikal agar teman-teman bisa melakukan entry secara tepat. Nah, trigger-trigger itu akan saya ajarkan di sana. Kemudian kita akan mengajarkan teman-teman bagaimana mengontrol money management agar tidak call margin, agar tidak bangkrut teman-teman. Oke? Nah, teman-teman jangan ketinggalan. Silakan daftarkan diri dalam WhatsApp ini. Oke ya? Teman-teman, itu adalah berita yang teman-teman mungkin bisa ambil cara itu, trigger-trigger seperti itu juga akan kita ajarkan pada saat kita mengajarkan teknikal. Oke, kita lanjutkan. Misalnya, kalau saya berdasarkan technical price action, tentu ketika saya lihat gelombang ini turun, di mana saya akan ada dua misalnya saya akan mengambil. Pertama, saya akan mengambil area ini misalnya ya. Contoh, saya akan mengambil area ini ya. Kalau saya area ini berarti pasti gelombang kedua saya akan buy. Oke. Kalau gagal pun sebenarnya batas stop loss kita adalah di bawah 0 sedikit sebetulnya. Kalau misalnya let's say ini gagal, maka saya akan melakukan misalnya saya akan melakukan area di sini untuk, karena ini saya memakai pendekatan supply demand. Ini ada 2 demand zone yang menjadi trigger. Kalau 2 gagal ini ya saya batasin resiko ya, saya stop loss di bawah sini ya sudah gitu ya, kan tidak ada yang sempurna. Oke. Nah, tetapi kita lihat ketika dia nggak bisa mencapai ini, maka harga cenderung naik ya. Oke, ini teman-teman, ini adalah cara men-trigger. Jadi kita selalu menangkap gelombang yang ketiga. Nah, misalnya kita coba cari ada lagi nggak ya? Nah, ini masih ini mas lagi turun terus. Oke. Contoh misalnya. Kayak begini ya, kita lihat ya. Oke, ya sekarang kita lihat dari atas ke bawah, kita sell. Nah, kita lihat ini tentu ini adalah 0 ya. Kita melihat misalnya. Nah,
Ini ada 0. Jadi kalau kita melakukan misalnya ini adalah 1. Lihat syaratnya yang 2 ini tidak apa? Yang 2 ini tidak boleh menembus 0 ya, menembus 0 artinya. Dan kita tahu ini jelas adalah gelombang 3. Nah, ini gelombang 4-nya kita tidak tahu ya, mungkin dia koreksi, ini belum tahu. Dan gelombang 5. Oke. Berarti yang kita tangkap, yang kita melakukan sell di mana? Ini teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Cara pertama adalah lihat teman-teman ya. Teman-teman bisa melakukan sell di sini. Kenapa? Karena gelombang di sini ini tidak bisa menembus gelombang 0. Kok kita tahu di sini? Kenapa nggak di sini, nggak di sana? Ya nggak apa-apa. Sepanjang di gelombang ini dan kita akan stop lossnya di atas 0. Kalau di atas 0 berarti kita sudah gagal. Nah, apa triggernya? Misalnya trigger di sini saya melakukan pendekatan. Trigger ini adalah misalnya head and shoulder ya. Ini kan ada head and shoulder. Bentar, saya tutup. Misalnya saya akan melakukan misalnya kan boleh tuh ya, ini kan head and shoulder. Ya kan? Saya akan melakukan sell di sini. Saya kasih merah ya. Saya melakukan sell ketika dia wilayah sini. Ya stop loss saya di mana? Ya stop loss saya di atas 0. Kan masih aman. Oke? Ya, dia terus naik, dia terus turun, ya. Oke. Kalau masalah target ketiga ini kan panjang, teman-teman. Masalahnya mau apa? Mau TP di mana? Itu kembali kepada target masing-masing teman, ya. Jadi bagaimana cara menentukan target, teman-teman? Saya ada video di sebelumnya, teman-teman silahkan cek cara menempatkan entry, stop loss, target ya. Silahkan nonton itu. Nah, jadi ini adalah salah satu cara yang sangat efektif di dalam menentukan entry untuk trading memakai gelombang Elliott Wave. Oke, teman-teman, semoga ini bisa memberi gambaran yang menarik di dalam melakukan strategi entry untuk trading Elliott Wave, khususnya buat teman-teman ya yang menguasai Elliott Wave. Oke, semoga bisa membantu. Oh ya, saya mau ingatkan kemungkinan minggu ini khusus Sabtu saya tidak ada upload video karena keluar kota yang goal ya. Jadi mudah-mudahan minggu depan ya saya ketemu, sempat kita lakukan. Oke, salam profit, salam sukses untuk kita semua.